Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa membedakan antara Israel, Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Kita akan lihat kenapa bisa muncul Israel, kenapa bisa muncul Bani Israel, ada apa dengan Yahudi, ada apa dengan Nasrani. Jadi kita jangan salah nanti, salah menuduh. Karena begini, kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diantara Yaman dan Oman itu ada kaum Ad. Ad itu konotasinya negatif. Makanya karena konotasi negatif, mereka mengambil nama kakek mereka, yaitu cucunya Nabi Nuh alaihissalam bernama Iram. Makanya nanti disebutkan dalam Al-Quran, Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi karena mereka itu memang sudah dicap oleh Allah sebagai pembangkang kaum Ad, maka dia bawa-bawa nama kakeknya Iram. Nanti di dalam sejarah kalau kita lihat kaum Iram itulah kaum Ad. Iram itu seorang ahli ibadah, cucunya Nabi Nuh alaihissalam, seorang ahli ibadah, dan dia tidak bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah adalah kaum Ad, tetapi dia membawa-bawa nama kakeknya. Kalau kita melihat Israel, dari mana munculnya Israel? Anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada dua. Walaupun di dalam sebagian tafsir mengatakan ada 4 lagi anak beliau. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, keturunan beliau itu tidak ada yang menjadi nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub itu memang di dalam Al-Quran disebutkan nama beliau saja, tetapi sudah melekat pada diri beliau dengan nama Israel. Israel ini berasal dari bahasa Arab. Israel, Asra Yusri, itu artinya suka jalan malam. Sara Yasri, jadi beliau berpindah-pindah, maka dipanggil dengan Israel. Di dalam tafsir Al-Baidawi, Israel itu ada berapa macam nama? Israel, Israel, Israel. Ada beberapa macam. Israel, Israel, Israel dengan ya. Ini dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam karena beliau suka jalan-jalan. Tetapi pemanggilan Israel dalam Al-Quran itu tidak ada. Yang ada cuma Nabi Yakub alaihissalam saja. Pemanggilan, penyebutan Nabi Yakub di dalam Al-Quran. Keturunan Nabi Yakub namanya Bani Israel. Walaupun nanti di dalam bahasa Ibrani, Israel itu berasal dari 2 suku kata Isra'ilohu. Isra'ilohu adalah bahasa Ibrani hamba Tuhan. Nanti kalau kita melihat nanti di dalam Injil, di dalam Taurat, penyebutan Iloho itu adalah Tuhan. La ilaha illallah, la iloho, iloho, Bani Isra'ilohu, Isra'ilohu. Kalau dalam bahasa Ibrani artinya hamba Tuhan. Di dalam bahasa Arab artinya orang suka jalan malam. Anak Nabi Yakub atau Israel itu namanya Bani Israel. Bani Israel itu anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, maka dipanggil dengan Bani Israel. Kalau ditanya kapan muncul Bani Israel? Ketika Nabi Yakub punya 12 anak, semuanya Bani Israel namanya. Keturunannya namanya siapa? Bani Israel juga. Sekarang kapan muncul Yahudi, Pak? Kapan muncul Nasrani? Kita jangan sembarangan mengatakan, oh ini Bani Israel begini-begini, tidak. Ketika di dalam Al-Quran nanti disebutkan wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada penyeleweng nanti, Pak, penyeleweng. Itulah Yahudi. Kita akan lihat nanti kapan munculnya Yahudi, Pak.
Ketika di dalam Al-Quran nanti disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada apa dengan 1000 bulan? Rupanya ada hamba Allah dari Bani Israel, dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan atau 83 tahun sekian bulan. Maknanya apa? Mereka juga beribadah. Bani Israel menjalankan apa yang ada di dalam kitab mereka. Makanya Bani Israel itu ada 4. Yang pertama, dia tahu isi Taurat dan menjalankan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi artinya kalau hukum haram tetap dia jalankan ini haram. Kalau ini halal tetap dijalankan ini halal. Kalau ini ibadah tetap dijalankan ini ibadah. Jadi makanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran dia badikan wa rasulan ila Bani Israel. Saya adalah rasul untuk Bani Israel, bukan rasul untuk Yahudi, bukan rasul untuk Nasrani. Kalau Nasrani mengatakan itu rasul kami, bohong. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Nasrani dan bukan untuk Yahudi. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Ausani bis salati waz zakah." Jadi tujuan inti saya mewajibkan Bani Israel untuk salat dan bayar zakat. Bani Israel juga salat, Bani Israel juga bayar zakat. Jadi jangan kita pikir syariat mereka tidak sama-sama. Mereka salat juga, bayar zakat juga. Makanya Allah mengatakan ketika turun ayat di Madinah, apapun yang dimakan oleh ahlul kitab, yaitu Bani Israel, makanlah ya Muhammad, tidak ada masalah. Ketika haram sama Bani Israel juga haram bagimu. Jadi makan apa yang mereka halalkan, apa yang mereka tinggalkan apa yang mereka haramkan. Karena apa? Di dalam kitab Taurat itu, di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, artinya apa? Ada keseluruhannya di dalam Al-Quran. Al-Quran mengharamkan, ada juga dalam Taurat. Al-Quran mengharamkan, ada juga di dalam Injil. Tetapi setelah Al-Quran turun sempurna, Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Tidak ada lagi itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kelompok Bani Israel, dia tahu tetapi tidak mau tahu. Inilah yang dikatakan Yahudi, Pak. Dia tahu tapi tidak mau tahu. Nanti akan kita bahas kapan munculnya Yahudi. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, "Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Mereka mengambil Taurat meletakkan di belakangnya, Pak. Arti meletakkan di belakang apa? Di dalam Taurat mereka tahu membunuh orang lain itu berdosa, mereka tahu, Pak. Mereka tahu salat itu wajib, mereka tahu karena ada dalam Taurat. Mereka tahu mencuri itu potong tangan. Dalam Taurat mencuri potong tangan. Di dalam Taurat orang berzina itu harus dirajam, Pak. Tetapi apa mereka lakukan? Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Mereka mengambil Tauratnya meletakkan di belakangnya. Artinya tidak mau menjalankan apa yang dalam Taurat. Inilah yang Allah katakan, wa minhum ummiyun. Sebahagian Bani Israel itu ummiyun, itulah Yahudi, Pak. Mereka ini kata Allah, illa amaniya, mereka seperti binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini haram tapi dia lakukan juga. Dia tahu salat itu wajib tapi dia tinggalkan. Dia tahu zakat itu wajib tapi tidak mau dia jalankan. Ini dua. Yang ketiga, ada Bani Israel itu yang dia memang tidak tahu isi Taurat, tetapi pura-pura tahu. Ya, Pak. Isi Taurat dia tidak tahu, tetapi dia ngomong begini, ngomong begitu tentang isi Taurat, Pak. Ini lebih parah. Ada yang lebih parah lagi yang keempat. Maka kita jangan jadi seperti Yahudi, Pak. Kita tidak tahu isi Al-Quran, kita ngomong macam-macam tentang Al-Quran. Tak pegahnya macam-macam, Pak. Tidak jauh beda dengan Yahudi yang tidak tahu apa-apa, dia ngomong tentang isi Al-Quran. Yang parah yang keempat, dia memang tidak tahu apa-apa sama sekali. Hai dipu-tepu, Pak. Dia tidak tahu apa-apa, kemudian dan tidak mau menjalankan apa-apa dan tidak mau tahu. Ya, Pak. Kalau tadi itu dia ngomong macam-macam. Yang ketiga tadi, Pak. Sudah tidak tahu dia ngomong macam-macam, memberikan fatwa macam-macam. Tidak ada hukum rajam dalam Taurat, tidak ada hukum ini dalam Taurat, tidak ada hukum potong tangan dalam Taurat. Padahal ada hukum potong tangan di dalam Taurat. Sekarang kita lihat kapan munculnya Yahudi, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Jarir, apa kata Ibnu Jarir? Limadza sumiya Yahudiyu Yahudian? Kenapa Yahudi itu dinamakan dengan Yahudi, Pak? Li'annahum qalu, karena mereka selalu mengatakan inna hudna ilaika. Kami bertaubat ya Allah. Ketika kita mengecek ayat ini, Pak, ini kapan diucapkan kalimat ini, Pak? Rupanya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Maka Yahudi itu muncul ketika pada masa Nabi Musa. Nanti kalau ada yang mengklaim Zionis, Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim Yahudi, bohong. Kalau dia mengklaim Nabi Ismail Yahudi, bohong, Pak. Kalau dia mengklaim Nabi Yakub Yahudi, juga bohong.
Yahudi itu muncul setelah Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau dia mengklaim Nabi Musa adalah Yahudi juga bohong, tidak benar itu, Pak. Jadi makanya mereka mempertahankan diri sehingga mengambil nama mereka itu dengan nama kakeknya, dengan nama Nabi Yakub alaihissalam, Israel. Jadi artinya kayu tak, Pak. Nama Yahudi mereka ini dengan Israel. Tapi kita jangan salah, Israel itu adalah panggilan Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa mereka tidak mengambil nama Bani Israel? Kenapa mereka mengambil nama Israel? Karena Nabi Yakub itu sudah hebat, Pak. Dari keturunan Yakub itu banyak yang menjadi nabi dan rasul, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, makanya setelah Nabi Musa, Harun, Daud, Sulaiman, nyan Yahudi mandumaya. Itu Yahudi semuanya, Pak. Makanya mereka dinamakan Yahudi. Yahudi itu bahasa Ibrani, berasal dari kalimat had Yahud. Artinya apa? Hamba yang bertaubat. Maka diabadikan mereka itu di dalam Al-Quran oleh Allah. Inna hudna ilaika. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, itu ada 40 hari, Pak. Ketika itu beliau kembali ke kaumnya dengan membawa Taurat. Waktu itu kaumnya menyembah patung. Diberikan nasihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kalian menyembah patung? Kenapa tidak berterima kasih kepada Allah yang sudah menyelamatkan kalian dari perbudakan Fir'aun? Kalian sudah lari dari Mesir ke perkampungan Tih, tidak langsung ke Palestina, Pak. Tidak langsung ke Baitul Maqdis. Mereka di perkampungan Tih selama 40 tahun lamanya, dilindungi oleh awan, diberikan makanan manna wa salwa. Dan ketika Allah katakan sekarang pergilah kalian ke Palestina, dan mereka mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika sampai di Palestina, mereka waktu itu menyembah patung. Jadi waktu itu Nabi Musa mengatakan, "Kenapa kalian tidak percaya kepada Taurat? Kenapa tidak percaya kepada saya?" Apa kata Bani Israel tadi sehingga nanti berubah menjadi namanya Yahudi? Kami tidak percaya kepadamu, kami tidak percaya kepada kitabmu sebelum kami lihat Tuhan yang mengutuskan kamu kemari. Ya, gimana, Pak? Fa akhadhathumus sa'iqah. Ketika itu ada petir yang luar biasa sehingga mereka lenyap semuanya, Pak. Ada 70 orang. Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, jangan gara-gara satu orang engkau musnahkan semuanya, ya Allah. Saya mau mereka itu menjadi penerus saya yang mendakwahi juga kepada orang lain. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, kamu maunya apa? Hidupkan mereka kembali, ya Allah. 70 orang itu hidupkan kembali. Sab'ina rajulan limiqatina yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 70 orang Bani Israel yang dia meninggal. Kenapa? Karena kena petir, dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bangkit satu-satu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, sekarang kalian sudah percaya? Kalian percaya kalau Allah itu ada? Tidak percaya juga. Hanai patih, Pak. Ketika itu diangkatlah Bukit Tur. Bukit Tur itu di mana? Tur Palestina. Di Palestina itu ada bukit-bukit yang tidak begitu besar. Bukit itu diangkat di atas kepala mereka. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ara'aitum hadha? Kalian lihat apa di atas kepala kalian? Apa dijawab oleh Bani Israel? Kami lihat At-Tur. Kalau demikian sekarang kalian harus patuh kepadaku dan peganglah kitab Taurat ini. Akhirnya mereka pegang kitab Taurat, mereka sujud di depan Nabi Musa alaihissalam, dipindahkan Bukit Tur itu. Ketika itu apa kata mereka? Sami'na wa asaina. Kami mendengar kamu ya Musa dan kami membangkang kepadamu. Ketika itulah mereka setiap ada masalah kami bertaubat, setiap ada masalah kami bertaubat. Maka taubat itu di dalam bahasa Ibrani namanya Yahudi. Ketika di Madinah, ya kita ambil waktu 5 menit lagi. Ketika di Madinah ada 3 Yahudi. Yahudi Ibnu Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah. Yahudi ini dia berdampingan hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Mereka mau patuh dan taat kepada Rasulullah. Bahkan Yahudi ini mengakui kalau Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat mereka. Ini dibuktikan ketika perang Badar, Pak. Waktu perang Badar Abu Sufyan kalah. Jadi Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi yang berada di Madinah, beliau mendatangi Abu Sufyan. Apa kata Ka'ab bin Ashraf? Drone baik macam-macam. Kamu jangan macam-macam dengan Muhammad. Muhammad itu nabi terakhir yang ada di dalam kitab Taurat kami. Kamu jangan macam-macam. Kalau kamu macam-macam, kami akan membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ketemu dengan Nabi Muhammad mengatakan, kamu tenang saja berada di Madinah. Kamu akan saya ayomi. Kamu kemudian sahabatmu akan saya jaga, kata Ka'ab bin Ashraf. Ketika terjadi perang Uhud, waktu itu orang-orang mukmin itu kalah. Ini kalah kalau dalam sejarah. Sebenarnya kata Allah tidak kalah, tetapi kalah untuk maju. Kalah ini pelajaran bagi orang-orang mukmin yang tidak patuh dan taat kepada Rasulullah.
Ketika kalah perang Uhud, Ka'ab bin Ashraf pergi lagi ke Mekah. Dia mengadakan hubungan diplomatik dengan Abu Sufyan. Apa kata Ka'ab bin Ashraf? Kita bunuh saja Muhammad itu. Sudah buat kacau dia. Kita bunuh Muhammad itu dan pengikut-pengikutnya kita bunuh. Kemudian berita ini diketahui oleh Allah dan Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Di sinilah pemusnahan etnis Yahudi terbesar. Waktu itu mereka tinggal di Madinah. Di dalam surah Al-Hasyr, ketika Allah mengatakan li awalil hasyar, sayalah yang memusnahkan Yahudi di Madinah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi di Madinah itu diusir oleh Rasulullah SAW setelah pemimpinnya Ka'ab bin Ashraf itu dimusnahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah mengatakan, ya Muhammad, nyo hanaubatnya. Yahudi itu hanaubat. Dari dulu memang dia benci dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Apalagi kamu dan umat-umatmu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Itu Yahudi, Nasrani juga, Nasranian dari Yahudi juga, dari Bani Israel juga. Jangan kita pikir apa itu, Pak. Mereka sama itu, asabah dua keturunan Bani Israel. Setiap Bani Israel belum tentu Yahudi dan Nasrani, tetapi setiap Yahudi sudah jelas dia Bani Israel. Setiap Nasrani sudah jelas dia Bani Israel, Pak. Nasrani muncul pada masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi makanya cuma 12 orang pembela Nabi Isa, sehingga mereka mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah pembela agama Allah. Pembela bahasa Arabnya Nasara, ditambah dengan ya nisbah menjadi Nasrani. Nasrani itu muncul setelah itu. Makanya yang ingin membunuh Nabi Isa adalah Yahudi. Beda dengan Bani Israel, Pak. Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka dipertahankan oleh kaum Hawariyun yang berasal dari Bani Israel, Pak, yang mereka berubah nama menjadi Nasrani setelah mereka itu memproklamirkan diri sebagai penolong Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, li awalil hasyar, pemusnahan etnis Yahudi. Yang pertama itu saya lakukan ketika berada di Madinah, Pak. Itu Bani Nadir, pemimpinnya adalah Ka'ab bin Ashraf. Makanya Rasul mengusir sebahagiannya ke Syam. Syam itu di mana? Yordania, Suria, Palestina. Makanya mereka buat ulah di 3 negara itu, Pak. Di Yordan na Yahudi, Pak. Di Suria na Yahudi, Pak. Kemudian di Palestina Yahudi. Part-part na Yahudi mereka selalu berbuat masalah, Pak. Maka Allah katakan ketika dalam Al-Quran, ma yawaddul ladzina kafaru. Penafsir mereka sepakat. Penafsir mengatakan, hadhil ayat tadullu ala mufaraqatil yahud wan nasara. Ini ayat ini menunjukkan kita tidak boleh melakukan hubungan diplomatik atau apapun, Pak, dengan Yahudi maupun Nasrani, Pak. Onyo Nasrani sama-sama keturunan Bani Israel yang membangkang, Pak, membelot. Yahudi begitu juga, keturunan Bani Israel yang membelot. Maka kalau kita, di dalam kalau lebih 5 menit ya. Di dalam Al-Qur'an itu ketika disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi orang-orang kafir dari ahlul kitab, min itu litab'id, Pak. Artinya tidak semua ahlul kitab itu kufur, tidak. Maka ada kelompok-kelompok tertentu seperti Bani Israel yang Allah katakan ini adalah konotasi negatif untuk orang Yahudi, Pak. Maka Bani Israel dalam Al-Quran itu ada 40 kali disebutkan oleh Allah. Penyebutan 40 kali. Buktinya apa? Mereka juga hebat-hebat dalam beribadah dan lain sebagainya. Yahudi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hampir sejajar dengan Nasrani, Pak. Tidak kurang dari 13 kali disebutkan oleh Allah. Apakah dengan kalimat Hudan au Nasara atau Yahudian? Nasrani begitu juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini supaya jangan mindset kita ketika kita mengatakan kepada Yahudi itu Israel, kita harus teringat Israel itu siapa sebenarnya. Mereka membawa-bawa nama Nabi Yakub untuk menjadi ini adalah kelompok Israel gitu, Pak. Padahal mereka Yahudi, Pak. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.